Assalamualaikum, halo semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Raihan Abigail dengan NIM 22338120. Saya dari S1 Teknik Mesin NK. Baiklah, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi material teknik dan juga pengaplikasiannya di bidang industri. Oke, jadi ini PPT saya dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua topik, yaitu yang pertama pengertian material teknik dan juga klasifikasi material teknik dan aplikasinya dalam industri. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu pengertian material teknik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai material. Jadi bahan atau material itu merupakan kebutuhan bagi manusia, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan, seperti transportasi, pakaian, komunikasi, rekreasi, produk makanan, bahan untuk pembuatan rumah, gedung, dan sebagainya. Nah, perkembangan peradaban manusia juga bisa diukur dari kemampuannya memproduksi dan mengolah bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Eh, jadi, pengertian material teknik itu material merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, material selalu menjadi tolak ukur dari kemajuan sejarah dan peradaban manusia, di mana kita mengenal adanya zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Nah, saat ini material menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pada umumnya, kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal material penyusunnya. Nah, material sendiri yaitu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, material teknik itu material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk rekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 6 golongan material teknik, yaitu ada logam, keramik, polimer, komposit, semikonduktor, dan juga biomaterial. Oke, kita next. Nah, klasifikasi material teknik. Klasifikasi material teknik. Bahan teknik adalah bahan-bahan yang memiliki sifat atau ciri-ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh para ahli teknik dalam memperlancar melaksanakan tugas dan rekayasa keteknikannya. Baiklah, secara konvensional, material itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu logam, polimer, dan keramik. Pengelompokan dan pengklasifikasian ini didasarkan pada susunan atom dan sifat-sifat kimiawi. Selain ketiga jenis material tersebut, terdapat juga jenis material komposit, semikonduktor, dan biomaterial. Di sini saya akan menjelaskan semuanya. Baiklah, yang pertama itu logam. Logam adalah material yang tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periodik.
Atom-atom logam saling berikatan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensinya bebas bergerak, sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas thermal yang cukup baik, serta tidak tembus cahaya. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun cukup bulat, atau dapat dideformasi atau diubah bentuknya. Contoh material logam yaitu besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Nah, logam sendiri yaitu material yang mempunyai hantaran listrik yang tinggi dengan mempunyai sifat konduktor yang baik dan juga tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai titik didih yang tinggi, keras, mengkilap, tidak tembus cahaya, dan juga dapat dideformasi sehingga banyak digunakan pada banyak konstruksi. Nah, di antara material-material logam tersebut, salah satunya baja. Nah, baja ini ialah material logam yang dapat dipakai secara fleksibel dan mempunyai beberapa karakteristik. Material baja ini kuat dan siap dibentuk menjadi bermacam-macam keperluan teknik. Material baja ini berspektrum luas dan mempunyai kemampuan berdeformasi secara permanen yang merupakan model penting dalam menentukan harga tegangan tubuh pada berbagai beban. Logam dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu logam fero atau logam besi dan juga logam non-fero atau logam bukan besi. Yang pertama itu logam besi atau logam fero. Adalah suatu logam paduan yang terdiri dari paduan unsur karbon dan juga besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya atau jenis-jenis logam fero. Yaitu misalnya sebagai berikut. Yang pertama, besi tuang. Besi tuang ini komposisinya yaitu campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya sekitar 4%. Sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Besi tuang ini digunakan untuk membuat alat mesin. Dibuat juga untuk meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, dan juga cincin torak. Yang kedua itu besi tempa. Komposisi besi tempa terdiri dari 99 derajat besi murni. Sifatnya dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dicor. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rangkaian jangka, kait keran, dan landasan kerja pelat. Yang ketiga yaitu baja lunak. Komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya yaitu 0,1% sampai 3%. Mempunyai sifat dapat ditempa dan liat. Digunakan untuk membuat mur, sekup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu ada baja karbon tinggi. Komposisinya yaitu campuran besi dan juga karbon. Kadar karbonnya yaitu 0,7 sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut. Selanjutnya yaitu ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang. Komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya yaitu 0,4% sampai 0,6%. Sifatnya lebih kenyal dari yang keras.
Digunakan untuk membuat benda kerja tempat berat, poros, dan rel baja. Yang terakhir yaitu ada baja karbon tinggi dengan campuran. Komposisi baja karbon tinggi ditambahkan dengan nikel atau kobalt, krom atau tungsten. Sifatnya rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan juga alat mesin. Nah, yang kedua itu ada logam non-ferro. Logam non-ferro yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-ferro antara lain yaitu yang pertama yaitu tembaga atau Cu. Warnanya coklat kemerahan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan baik untuk penghantar panas, listrik, dan juga kokoh. Tembaga digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio penerangan, dan juga alat-alat dekorasi. Yang kedua itu yaitu aluminium atau Al. Warnanya biru putih, sifatnya dapat ditempa, liat, bobotnya ringan, dan penghantar listrik panas yang baik. Juga mampu dituang. Aluminium digunakan untuk membuat peralatan masak, elektronik, industri mobil, dan industri pesawat terbang. Yang ketiga yaitu timbal atau Pb. Warnanya yaitu biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, air asam, dan bobotnya sangat berat. Timbal digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan juga bahan pengisi. Yang keempat yaitu timah atau Sn. Warnanya bening keperak-perakan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Timah digunakan sebagai pelapis bahan lembaran baja lunak dan industri pengawetan. Slide selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan logam ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri. Contohnya yaitu pertama untuk bahan konstruksi rumah, beton, gedung, jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk konduktor listrik, dan yang ketiga itu alat pemotong. Terus juga diterapkan dalam sistem pipa dan selang, dan juga lain-lainnya. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah polimer. Polimer merupakan material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer, yaitu karet dan plastik. Umumnya, polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Atom-atom dalam suatu rantai polimer saling berikatan secara kovalen. Sementara ikatan antara rantai adalah ikatan van der Waals. Nah, polimer umumnya ringan, memiliki massa jenis yang rendah dan sangat fleksibel dan juga mudah dibentuk. Adapun sifat-sifat polimer itu terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama itu sifat thermal, yang kedua itu sifat kelenturannya, yang ketiga itu sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, dan juga sifat lainnya. Sifat lainnya yaitu ringan, dalam artian rasio bobot volumenya itu kecil, tahan korosi, dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif.
dan juga dimensinya stabil yang disebabkan mempunyai berat molekul yang besar. Nah, contoh penerapan polimer itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri yaitu digunakan untuk plastik kemasan, untuk pipa dan selang, untuk komponen elektronik seperti kapasitor, transistor, dan digunakan juga untuk bahan pelumasan, dan masih banyak lainnya. Oke, next slide. Nah, material selanjutnya yaitu keramik. Keramik merupakan senyawa antar unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Pada umumnya, senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, karbida. Nah, beberapa material yang termasuk ke dalam klasifikasi keramik yaitu gelas atau kaca, semen, dan juga keramik yang terbuat dari lempung. Material keramik umumnya isolator panas dan listrik, tahan terhadap suhu tinggi, keras namun getas. Nah, adapun contoh penerapan keramik itu, yang pertama itu untuk bantalan, yang kedua itu untuk peralatan laboratorium, yang ketiga itu untuk isolator elektrik, dan juga pelapis thermal. Oke, selanjutnya. Nah, material selanjutnya yaitu komposit. Komposit ialah material yang gabungan material selanjutnya yaitu komposit. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya kayu, yang terdiri dari serat selulosa yang berada dalam matriks lignin. Contoh yang paling umum adalah fiberglass, yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Nah, pada fiberglass, misalnya, material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik, yaitu kontribusi dari material polimer. Nah, komposit didefinisikan sebagai dua macam atau lebih material yang digabungkan atau dikombinasikan dalam skala makroskopis atau dapat terlihat langsung oleh mata, sehingga menjadi material baru yang lebih berguna. Komposit sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah matriks, berfungsi untuk perekat atau pengikat dan juga pelindung filler atau pengisi dari kerusakan eksternal. Matriks yang umum digunakan adalah karbon, gelas, kevlar, dan juga lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu filler atau pengisi. Fungsinya sebagai penguat dari matriks. Filler yang umum digunakan dalam bidang industri yaitu karbon, gelas, aramid,
dan juga Kevlar. Perkembangan teknologi material telah melahirkan suatu material jenis baru yang digunakan secara bertumpuk dari beberapa lapisan. Material inilah yang disebut material komposit. Nah, material komposit terdiri dari lebih dari satu tipe material dan dirancang untuk mendapatkan kombinasi karakteristik terbaik dari setiap komponen penyusunnya. Nah, pada dasarnya, komposit didefinisikan sebagai campuran makroskopik dari serat dan matriks. Nah, serat merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan juga berfungsi untuk memberikan kekuatan tarik. Sedangkan matriks berfungsi untuk melindungi serat dari efek lingkungan dan kerusakan akibat benturannya. Nah, adapun contoh penerapannya dalam bidang industri yaitu misalnya di industri otomotif, industri penerbangan, eh, digunakan juga untuk peralatan olahraga, perangkat elektronik, dan juga telekomunikasi. Oke, material selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat penghantar listrik, di antaranya yaitu konduktor dan isolator. Nah, selain itu, sifat penghantar listriknya sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor, walaupun hadir dalam jumlah kecil sekalipun. Nah, kehadiran atom pengotor ini harus dikontrol dalam daerah yang sangat kecil. Material semikonduktor memberikan terobosan yang besar pada rangkaian terintegrasi atau integrated circuit atau IC yang menghadirkan perubahan revolusioner pada berbagai perangkat elektronik dan komputer. Sebagai contohnya yaitu saat ini ukuran dan dimensi telepon seluler atau HP semakin ramping dengan kapabilitas yang semakin canggih. Nah, adapun contoh penerapannya yang pertama yaitu digunakan dalam elektronika dan juga sensor semikonduktor. Digunakan juga dalam elektronika konsumen dan juga penggunaan dalam optoelektronika. Oke, next. Material selanjutnya yaitu biomaterial. Nah, biomaterial mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan atau biasa disebut dengan implant ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota tubuh yang rusak atau tidak berfungsi. Nah, material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan selnya. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai pengganti tulang buatan. Nah, contoh penerapan biomaterial itu yang pertama untuk implan medis, untuk protesis, untuk graft plat dan sekup, dan juga digunakan untuk jaringan saraf buatan. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kelebihan atau kekurangan kata.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.